Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Komala dari kelas MN22G. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi Linier Sederhana. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Hani Ketlina, yang kedua Muhammad Rian Hidayatullah, yang ketiga Yayan Hasuna Hudaya, yang keempatnya Epi Komala. Di sini saya akan menjelaskan regresi sederhana. Regresi sederhana ialah apabila variabel X hanya mempengaruhi variabel Y saja. Hanya ada dua variabel. Tujuannya adalah untuk melakukan prediksi variabel dependent numerik melalui variabel independent numerik. Model persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Analisis regresi linier sederhana yaitu simple linear regression, digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen, variabel X, terhadap variabel dependent, yaitu variabel Y. Selanjutnya ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya di sini ada penelitian. Variabel independen yaitu variabel X, yaitu kondisi stres. Nah, selanjutnya ada variabel dependent, variabel Y, yaitu kesehatan mental. Hipotesa penelitian HO tidak ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental, dan HA ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental. Selanjutnya ada metode enter, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana. Pada analisis ini menggunakan metode enter. Yang pertama ada dependent variable kesehatan mental, selanjutnya ada all request variables entered. Persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX. A dependent variabel kesehatan mental. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 11,019 ditambah 0,429X. Untuk persamaan tersebut dilihat pada tabel koefisien pada kolom B, di mana hasilnya adalah A angka konstan. Pada penelitian ini koefisien konstan sebesar 11,019 dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa kesehatan mental variabel Y akan bernilai 11,019 apabila variabel kondisi stres variabel X bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi kondisi stres. Pada penelitian ini variabel kondisi stres memiliki koefisien regresi sebesar 0,429. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu variabel kondisi stres, maka kesehatan mental akan menaikkan sebesar 0,429. Uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian HO sama dengan tidak ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental. HA ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara. 1. Membandingkan nilai signifikasi p-value dengan alfa. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan nilai sigma p-value dengan alfa 0,05, A dependent variable kesehatan mental, B predictor konstan kondisi stres. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sigma berpengaruh jika nilai signifikansi atau sigma lebih kecil daripada alfa 0,03. Tidak berpengaruh jika nilai sigma lebih besar daripada alfa 0,3. Hasil dan kesimpulan berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan atau sigma sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,03 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh kondisi stres X terhadap kesehatan mental Y. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis berpengaruh jika nilai T hitung
lebih besar dibandingkan T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dibanding T tabel. Cara mencari T tabel adalah DB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 40 dikurang 2 sama dengan 38. Nilai 38 pada distribusi nilai T tabel, maka didapat nilai T tabel sebesar 2,021 dengan uji dua arah A sama dengan 5%, 0,05. Hasil dari kesimpulan ini, karena nilai T hitung sebesar 5,052 lebih besar dari 2,021, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh kondisi stres X terhadap kesehatan mental Y. Analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu 1. Besar kekuatan korelasi atau hubungan. 2. Arah korelasi atau hubungan. 1. Besar kekuatan korelasi atau hubungan. Korelasi negatif sempurna. Korelasi negatif kuat. Korelasi negatif sempurna itu min 1,0. Korelasi negatif kuat. Korelasi negatif sedang min 0,5. Korelasi negatif lemah, tidak ada korelasi 0,0. Korelasi positif lemah, korelasi positif sedang 0,5. Korelasi positif kuat, korelasi positif sempurna 1,0. 2. Antara korelasi atau hubungan positif bertambah bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Negatif berkurang bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. X naik, maka Y turun. Hasil dan kesimpulan. Kedua variabel ini memiliki korelasi atau hubungan. Bentuk hubungannya positif. Nilai signifikansi 0,000, 0,05, maka berkorelasi. Nilai persen korelasinya 0,751, berada di antara 0,61 sampai dengan 0,80, yaitu korelasi kuat. Analisis koefisien determinasi. Model Sumari. Mode 1R, 634A, R2, 402, adjusted square, 386, STD error of the estimate 2,429. Untuk mengetahuinya, besarnya pengaruh variabel independen variabel X terhadap variabel dependen variabel Y. Dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R2, R2 yang terdapat pada tabel model Sumari. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,402, artinya pengaruh kondisi stres.
variabel X terhadap kesehatan mental variabel Y sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sebesar 59,8%. Keputusan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan dari analisis regresi linear sederhana. Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kondisi stres X berpengaruh positif terhadap kesehatan mental Y dengan total pengaruh sebesar 40,2%. Pengaruh positif ini bermakna semakin naiknya kondisi stres maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan mental. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.